pintu rezeki itu ada 8. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rezeki yang telah dijamin. Apa itu rezeki yang telah dijamin? Rezeki yang telah dijamin di sini maksudnya adalah, ya Allah sudah menjamin rezeki kita. Mau kita kerja, mau kita rebahan, mau kita bisnis, atau mau kita cuma tiduran aja, Allah udah jamin kita dapat rezeki. Dan ini sumbernya teman-teman bisa cek semua ya, tapi saya tidak akan bahas terlalu spiritual agar bisa diterima oleh semua masyarakat. Nanti ada waktunya kita bahas secara islami ya. Oke, sekali lagi, rezeki yang pertama, pintu rezeki yang pertama adalah rezeki yang telah dijamin. Di mana pintu rezeki ini ya benar-benar udah Allah jamin. Sekali lagi, mau kita tiduran, rebahan, mau kita, pokoknya ngapain aja Allah pasti kasih deh. Ya, sejak kapan Allah jamin? Semua sudah Allah tuliskan sejak sebelum kita lahir. Bahkan jauh sebelum itu semua rezeki kita, kematian kita bahkan, ya jodoh kita semua sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Ya, Lauhul Mahfuz. Oke, nah teman-teman semuanya, inilah pintu rezeki yang pertama yang bisa kita maksimalkan. Jadi pintu rezeki ini udah Allah jamin, makanya jangan pernah takut kehilangan rezeki. Jangan pernah takut juga rezeki tertukar. Jangan pernah juga takut rezeki kita diambil orang. Kenapa? Karena semua udah dijamin. Semua udah ada takarannya, semua sudah jelas kapan waktunya diberikannya. Sebelum kita meninggal dunia, selama kita masih hidup, Allah akan berikan pintu rezeki yang pertama ini, yaitu rezeki yang telah dijamin. Kita masuk ke pintu rezeki yang kedua, yaitu rezeki karena usaha. Apa itu rezeki karena usaha? Rezeki karena usaha ini syaratnya adalah kita harus usaha, harus ikhtiar. Ya, usaha itu bisa kerja, bisa bisnis, bisa jualan, bisa apa aja lah. Intinya karena usaha. Dan kalau kita nggak usaha, ya kita nggak dapat melalui pintu rezeki yang ini nih teman-teman. Jadi syarat pintu rezeki yang kedua ini adalah kita harus berikhtiar. Semakin kuat ikhtiar kita, Allah yang Maha Adil akan menyesuaikan aliran rezekinya buat teman-teman semuanya. Nah, jadi makanya kenapa kita setiap pagi itu harus bertebaran di muka bumi, maksudnya untuk bekerja, untuk berbisnis, untuk berjualan, buat berdagang. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki lebih deras, lebih banyak lagi. Sampai sini paham ya? Kalau teman-teman paham, tulis di kolom komentar 2 pintu rezeki yang sudah saya jelaskan ini. Mari kita lanjutkan ke pintu rezeki yang ketiga. Apa itu pintu rezeki yang ketiga? Pintu rezeki yang ketiga adalah pintu rezeki yang akan kita dapatkan ketika kita bersyukur. Maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman dapat sesuatu, kemudian bersyukur. Nah, Allah tambahkan nikmatnya kepadamu. Ya, jadi barang siapa bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya akan kuberikan nikmatku kepadamu. Dan barang siapa mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oke, sekali lagi teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya mau menyapa teman-teman di Instagram. Ini ada Riana Sabar, Niki Pratiwi, Diki Farlu, ada Eli, dan juga teman-teman semuanya. Saya lagi live di 3 tempat, yaitu di Instagram, di Facebook, dan YouTube. Di YouTube juga udah banyak banget yang hadir. Makasih banyak teman-teman. Kita akan langsung lanjutin lagi ke poin berikutnya. Poin keberapa sekarang? Poin yang ketiga tadi ya. Rezeki karena bersyukur. Nah, kalau misalnya kita ngerasa, Mas Edvan, kok rezeki saya seret ya? Kok rezeki saya dikit terus ya? Nah, itu karena nggak bersyukur. Rezekinya udah kita dapetin, dan yang berikutnya adalah karena kita nggak bersyukur, maka Allah kasih azab ya, tanda kutip nih. Allah kasih masalah dalam hidup gitu. Nah, ingat rezeki itu bukan cuma uang, teman-teman. Bisa jadi dalam setiap hari kita dikasih banyak rezeki sama Allah, tapi karena yang kita lihat rezeki cuma uang, rezeki yang lain nggak kita syukurin, akhirnya tertutuplah pintu rezeki karena bersyukur ini. So, tugas Anda sederhana. Lihat segala hal yang sudah Anda miliki, lihat segala hal yang sudah Anda dapatkan, yang sudah Allah berikan. Syukuri satu persatu dengan sepenuh hati, biar Allah kita akan coba membuat Allah senang sama kita. Agar apa? Agar Allah memberikan rezekinya lebih kepada kita. Wah, ini udah ada Abdillah Ridwan, ada Eni Purwanti, ada Putri Yuna, ada Itsmo. Makasih banyak ya. Oke, lanjut lagi ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga udah tadi ya, rezeki karena bersyukur, kuncinya adalah bersyukur. Jadi Allah bukakan pintunya. Rezeki yang keempat adalah pintu rezeki tak terduga. Apa yang dimaksud pintu rezeki tak terduga di sini, sahabatku semuanya, teman-teman semuanya adalah, ini biasanya gini. Contohnya pernah nggak ngalamin kayak gini? Kita jualannya ke si A, nawarinnya ke si A, yang beli si B. Kita orang-orang yang anak muda nih, pacarannya sama si A, nikahnya sama si B. Akhirnya jagain jodoh orang. Nah, itu pintu rezeki yang tak terduga. Jadi, sama yang dulu diajarin sama Siti Hajar, ya istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia berlari sofa marwa, ternyata
rezeki yang ia dapatkan bukan di sofa, bukan di marwah, tapi di mana? Di bawah kaki anaknya, Ismail alaihi salatu wassalam. Dan akhirnya itulah rezeki yang tak terduga. Jadi tugas kita sekarang ikhtiar, kita nggak pernah tahu rezekinya Allah kasih lewat mana. Bisa jadi kita nolongin si A, yang akhirnya nolongin kita si Z. Bisa jadi kita jualan ke si A, yang beli si X gitu ya. Kita nggak pernah tahu intinya. Itulah yang dimaksud rezeki yang tidak terduga. Bagaimana caranya? Ya kitanya harus selalu berpositif thinking, berhusnuzon sama Allah bahwa Allah akan memberikan kita rezeki. Wah, di Instagram udah ada sekitar 40 orang yang nonton, terima kasih. Kemudian di YouTube juga udah sekitar berapa ya? 50 orang ya. Kita akan terus menyapa teman-teman yang hadir yang lain. Semoga seperti biasa yang nonton di atas 100 orang dari masing-masing media sosial. Oke, berikutnya adalah tadi sudah rezeki karena bersyukur. Berikutnya adalah rezeki yang tak terduga tadi sudah, dan berikutnya adalah rezeki karena istighfar. Teman-teman semuanya, satu hal yang harus kita pahami tentang rezeki, jadi rezeki itu seperti hujan yang jatuh menghujani tubuh kita ya, saking banyaknya, saking cepatnya, jadi kayak hujan yang deras tuh. Nah, lalu bagaimana dengan rezeki yang kok kayaknya seret banget? Bisa jadi karena di dalam hidup kita tanpa kita sadari, kita menggunakan payung rezeki atau penghalang rezeki. Apa penghalang rezeki yang dimaksud? Penghalang rezeki yang dimaksud itu adalah dosa-dosa kita. Ya, ini ada Rudi Hartono dari Damasraya dan lain-lain ya. Nah, akhirnya apa? Karena pintu rezeki ini, rezeki yang deras ini kemudian terhalang sama payung, sama penghalang rezeki, akhirnya rezeki tersebut tidak bisa kita dapatkan. Oke, so kuncinya adalah minta ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena payung rezeki yang dimaksud adalah dosa-dosa kita. Dosa apa? Dosa pada orang tua, dosa lisan, dosa mata, dosa perbuatan, dosa mulut, yang suka gibah tuh ya, yang suka julitin orang. Nah, dosa-dosa inilah yang menghalangi kita dari hujan deras rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Keberlimpahan yang Allah berikan pada kita. So, kuncinya adalah istighfar untuk menghilangkan payung rezeki tersebut ya. Makanya Nabi Muhammad SAW aja dalam sehari itu istighfar bisa minimal 100 kali. Nah, kita apa kabar? Yuk perbanyak istighfar, istighfar, istighfar. Agar apa? Agar payung rezeki itu Allah hilangkan, penghalang rezeki itu Allah hilangkan, dan kemudian hujan rezeki itu benar-benar bisa kita dapetin ya. Berikutnya adalah pintu rezeki karena menikah. Ini seru banget nih pembahasannya. Banyak orang berkata, kalau mau sukses menikahlah, kalau mau kaya menikahlah. Bahkan inilah kenapa saya menikah di usia 20 tahun, karena salah satu guru ngaji saya ngomong waktu saya lagi bangkrut di usia 19 tahun akhir, Edvan, kalau kamu mau kaya menikahlah. Saya langsung jawab, siap ya. Dan akhirnya saya menikah di usia 20 tahun dalam keadaan minus utang 400 juta, bayangin. Dengan keyakinan bahwa menikah akan membuka pintu rezeki. Nah, tapi ternyata kenyataannya setelah menikah, alhamdulillah utang saya bertambah. Padahal pernikahannya sangat sederhana, saya nggak pernah pinjam uang. Kenapa bisa kayak gitu? Itulah ujian setelah pernikahan, teman-teman. Nah, kemudian juga akhirnya saya berpikir, jika benar pernikahan adalah pembuka pintu rezeki atau pintu rezeki, lalu kenapa banyak orang sudah nikah tapi miskin? Kenapa saya banyak utang? Kenapa utang saya belum lunas? Kenapa saya kok nggak sukses-sukses? Kenapa kok saya nggak kaya-kaya padahal saya udah nikah? Nah, karena ternyata saya melupakan satu hal, teman-teman. Menikah itu cuma pintunya. Selama pintunya nggak dibuka, selama kita nggak tahu kuncinya, maka pernikahan tidak akan membuka pintu rezeki. Bayangkan Anda punya pintu, bayangin Anda punya pintu, tapi pintunya nggak pernah dibuka. Kira-kira bisa masuk nggak? Sama, rezeki pun nggak bisa masuk, teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana caranya agar pernikahan benar-benar bisa membuka pintu rezeki? Karena kemarin saya melihat ada status teman saya yang bilang, jika pernikahan adalah pintu rezeki, kenapa banyak orang menikah tapi dia nggak punya duit, tapi dia miskin, tapi dia serba kekurangan. Nah, ini saya mau sampaikan teman-teman, karena sekali lagi menikah cuma pintunya. Kalau Anda ingin kaya raya, ingin sukses, berlimpah rezeki, buka dong pintunya. Udah tahu kuncinya belum? Nah, lalu apa itu kuncinya? Kunci dari pintu rezeki pernikahan, mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Yaitu adalah Anda harus membahagiakan pasangan hidup Anda, suami atau istri Anda. Selama Anda sering menyakiti hatinya, mengecewakannya, kemudian menyakitinya, membuat dia marah, ya, berantem, dan membuat kehidupan rumah tangga pernikahan itu tidak bahagia, kemudian tidak sakinah mawaddah warahmah, maka yang terjadi adalah pernikahan hanya pintu saja yang Anda punya tapi nggak bisa dibuka. Nah, tapi kalau Anda bahagiakan pasangan Anda, kita berikan hak-haknya ya,
kita muliakan dia, kita buat dia mendapatkan setiap hak dan kita melaksanakan setiap kewajiban kita kepada dia. Minum dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka itu akan membuat Anda, teman-teman semuanya, dan juga keluarga Anda berlimpah rezeki. So, sekali lagi, pernikahan adalah pintu rezeki. Tulis ya di kolom komentar ya, sekali lagi ya. Agak pilek saya, mohon maaf ya. Nah, tulis di kolom komentar, pernikahan adalah pintu rezeki. Kunci pintunya adalah dengan membahagiakan pasangan Anda. Nikah saja tidak cukup. Anda harus mampu membanggakan, membahagiakan, dan memberikan hak-hak pasangan Anda agar dia bahagia melalui pernikahan tersebut. Itulah yang dikatakan pernikahan adalah pintu rezeki. Berikutnya nomor 7 adalah rezeki karena anak. Tentu sering kita mendengar sebuah kalimat bahwa banyak anak, banyak rezeki. Sering ya teman-teman kita dengar kayak gitu ya. Banyak anak, banyak rezeki. Nah, yang dimaksud banyak anak, banyak rezeki di sini, sahabatku semuanya, adalah ya semakin banyak anak, semakin Allah titipkan rezeki anak-anak kita melalui kita orang tuanya. Tapi kok Mas Edvan makin banyak aja ya keluarga yang menikah dan kemudian punya banyak anak, tapi rezekinya segitu-gitu aja. Saya anak banyak, tapi kok kayaknya rezekinya seret Mas Edvan. Jawabannya sederhana teman-teman. Karena ternyata anak-anak kita belum mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan dari kita orang tuanya. Ya, kenapa? Karena anak hanya pintu rezekinya. Kuncinya adalah bahagiakan mereka dengan memberikan hak-hak yang harusnya mereka terima dari kita selaku orang tuanya. Contohnya apa aja? Contohnya nih ya, kita harus membahagiakan, jelas, memberikan kasih sayang, memberikan ilmu agama, ilmu pengetahuan, memberikan perlindungan, memberikan juga hal-hal kebaikan, ya. Ya, waalaikumsalam Sinta David dari Instagram, kemudian Rina Kurniati, Lukman Firdaus. Oke ya, sekali lagi anak pun sama. Anak ini kalau kita cuma punya anak, artinya kita cuma punya pintu. Ya. Jadi semakin banyak anak, bukan semakin banyak rezeki, tapi semakin banyak pintu. Percuma kalau nggak Anda bahagiakan, nggak Anda berikan haknya, nggak Anda buat dia bahagia, nggak kita ajarkan agama, dia nggak diberikan kasih sayang, dia nggak dikasih perlindungan, ya, nggak dikasih perhatian. Ya, contohnya apa? Contohnya kita lagi sibuk, anak kita ngajak main, ya kita nggak mau, atau kita lagi main sama anak, kitanya sibuk sama handphone dan lain-lain. Jadi kita harus berikan waktu sebagai hak anak-anak kita. Kenapa? Karena itulah yang akan membuka pintu rezeki kita. Jadi kalau kita sekarang sering menyepelekan anak ngajak ngobrol kita nggak dengar, itu akan menutup pintu rezeki Anda, teman-teman. Oke ya, sampai sini oke ya. Dan berikutnya adalah rezeki karena sedekah. Rezeki karena sedekah di sini tentu kita paham semua bahwa rezeki karena sedekah adalah ketika kita memberi, maka kita akan semakin banyak menerima. Dalam hal apapun, membahagiakan orang lain, memberikan makanan. Makanya saya mengajak nih buat teman-teman semuanya untuk ikut sharing atau berbagi setiap hari Jumat di Nasi Viral Tasik. Ketik aja atau klik aja di bio saya, ada @nasiviraltasik, di mana Anda semua bisa bergabung membagikan makanan kepada yatim piatu, duafa, fakir miskin di jalanan ya, dan orang-orang yang membutuhkan dengan memberikan makanan pokok setiap hari Jumat. Insya Allah menjadi amal jariah, sedekah jariah buat Anda semuanya, dan Anda akan semakin berlimpah rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di love terus biar semakin banyak yang nonton, dan di komen terus ya. Saya baca kok yang di Instagram, yang di Facebook, yang di YouTube saya baca, tenang aja ya. Tapi saya fokus dulu ke materi, baru nanti kita sapa-sapa lagi dan tanya jawab lagi. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah sedekah itu harus besar? Enggak juga, teman-teman. Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang walaupun kecil tapi sering. Tapi konsisten, tapi istiqomah, tapi sering Anda lakukan. Nah, jadi solusi banget nih di Nasi Viral Tasik, Anda bisa bersedekah berapapun untuk berbagi makanan. Kenapa harus makanan? Karena makanan itu akan datang kepada perut-perut yang lapar, dan ketika perutnya langsung terisi, tentunya mereka akan langsung berdoa kepada Anda yang bersedekah makanan untuk mereka. Mereka langsung bahagia, dan doanya insya Allah diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah 8 pintu rezeki. Mas Edvan, kalau sholat duha, sholat tahajud gimana? Itu masuknya adalah rezeki karena usaha dan juga karena istighfar masuknya ya. Kenapa? Karena sholat duha itu, rezeki karena sedekah. Kenapa? Karena sholat duha itu adalah bagian dari sedekah persendian kita, sedekah waktu kita, dan lain-lain.
umroh membuka pintu rezeki? Ya, karena umroh adalah sedekah waktu, sedekah fisik, sedekah harta pastinya. Benar ya? Karena kan kita bayar kalau umroh demi Allah kan? Untuk Allah maksudnya kan? Ketika kita umroh. Nah, inilah 8 pintu rezeki yang harus kita kejar, kita maksimalkan setiap hari, setiap waktu. Agar apa? Agar Anda senantiasa berlimpah rezeki. Tapi pertanyaannya, coba lihat dari 8 pintu rezeki ini, pintu rezeki mana yang paling sering Anda maksimalkan setiap hari? Tolong jujur tulis di kolom komentar. Ayo saya baca dulu yang di YouTube ya. Sekali lagi, dari 8 pintu rezeki ini, pintu rezeki mana yang paling sering kali Anda kejar, Anda maksimalkan di dalam kehidupan? Tulis di kolom komentar, ayo. Di YouTube tuh banyak ikhtiar. Yes. Ya, dari 8 pintu rezeki ternyata hanya 1 pintu rezeki aja yang paling sering kita maksimalkan. Tuh, di Instagram juga banyak ya. Nggak apa-apa, salah emot nggak apa-apa, tenang aja. Ya. Nah, banyak banget kita memaksimalkan cuma pintu rezeki nomor berapa? Nomor 2, bener nggak? Cuma pintu rezeki nomor 2, dan inilah yang menyebabkan rezeki kita seret, teman-teman. Karena kita selama ini cuma memaksimalkan 1 dari 8 pintu rezeki yang kita harusnya bisa dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti rata-rata karena usaha terus tiap hari, lupa membahagiakan anak, betul ya? Lupa bahwa rezeki telah dijamin, takut rezeki diambil orang, takut ditipu, takut di segala macam tuh. Kemudian kita juga lupa mensyukuri, kerja terus, bisnis terus, waktu habis buat kerja. Karena kita cuma ngusahain nomor 2 doang. Betul ya? Anak, suami lupa kita bahagiakan, lupa kita berikan waktu. Kita lupa juga bahwa ada rezeki-rezeki yang tak terduga. Kemudian juga kita lupa bahwa bisa memancing rezeki dengan sedekah ya. Maka jujur aja kalau selama ini yang Anda cari, yang Anda sering maksimalkan adalah hanya pintu rezeki karena usaha. Nah, itulah alasan mengapa Anda selama ini cuma dapat 1/8 pintu rezeki dari 8 pintu rezeki yang sudah Allah sediakan untuk Anda semuanya. Oke? Maka mulai sekarang sebisa mungkin Anda maksimalkan ke 8 pintu rezeki ini setiap hari, setiap waktu. Sama-sama belajar sama saya ya. Teman-teman, kita yakini bahwa rezeki telah dijamin. Gak usah takut besok mau makan apa, gak usah takut besok gak punya uang. Ketika kita takut besok mau makan apa, artinya kita gak percaya sama Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Yang kedua adalah rezeki karena usaha. Ikhtiar aja dulu. Ikhtiar secukupnya aja teman-teman, semampunya kita, biarkan hasilnya Allah yang menentukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus juga, sebentar ya teman-teman, sebentar. Nah, yang berikutnya sahabatku semuanya, bersyukuri agar Allah menambah nikmatnya kepada kita. Jadi syukuri semua yang Allah berikan pada kita agar Allah tambahkan ya. Kemudian yang berikutnya, yakini bahwa ada rezeki-rezeki yang tak terduga. Ada rezeki-rezeki yang tak terduga yang bisa kita maksimalkan ya. Dengan cara apa? Dengan cara yakin kepada Allah bahwa, jadi gini, setiap pagi, setiap bangun tidur itu kita harus fresh, harus senyum. Ya. Mood bangun tidur yang baik akan mempengaruhi mood kita dalam seharian. Jadi pas bangun tidur itu senyum, kemudian katakan, ya Allah, terima kasih ya Allah ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Doa bangun tidur, kemudian katakan, ya Allah, aku yakin hari ini Engkau akan memberikanku rezeki. Senyum. Aku yakin Kau akan memberikan kejutan hari ini. Husnuzon, ingat Allah sesuai prasangka hambanya. Oke? Itu untuk memaksimalkan rezeki tak terduga. Berikutnya, rezeki karena istighfar, perbanyak istighfar. Kalau lagi bengong, kalau nggak ngapa-ngapain, mendingan kita minta ampun sama Allah, beristighfar. Agar apa? Agar Allah tambah rezekinya sama kita. Nah, kemudian rezeki karena menikah. Yang belum nikah, ayo cepetan nikah. Oke? Kalau misalnya ternyata Anda adalah orang yang sudah menikah, oke? Anda sudah menikah tapi merasa rezekinya seret, maka maksimalkan rezeki Anda. Aduh, Masya Allah, Subhanallah. Saya ngerasain dejavu, teman-teman. Saya ngerasain kondisi sekarang, saya lagi ngomong hal yang sama, menatap Instagram live, YouTube live, Facebook live yang sama. Saya ngerasa pernah ngalamin ini. Masya Allah, Subhanallah ya. Mudah-mudahan ini tanda bahwa kita semua yang nonton akan dapat rezeki besar tak terduga yang berlimpah penuh berkah. Berikutnya adalah rezeki karena anak. Nah, rezeki karena anak,
yang dimaksud ini adalah bagaimana kita memberikan hak-hak kita pada anak, membahagiakan anak, dan juga memberikan kasih sayang perlindungan pada anak. Siap-siap, siapkan pertanyaan karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Berikutnya, perbanyak sedekah. Saya mengajak Anda semuanya untuk ikut bersedekah di @nasiviraltasik. Kita akan berbagi makanan kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, yaitu yatim piatu, kemudian fakir miskin, duafa, dan mereka akan kita berikan makanan pokok setiap hari Jumat agar mereka bahagia. Dan semakin banyak kita bahagiakan orang lain, insya Allah kita akan semakin bahagia juga ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Are you ready? Ready dong ya. Kalau ready, senyum dulu ke kamera ya. Berasa zoom ya. Senyum dulu di depan laptopnya atau handphonenya dan berikan senyuman terindah dan katakan, ya Allah, aku yakin di sepanjang tahun ini aku akan mendapatkan rezeki-rezeki tak terduga penuh berkah yang akan Engkau berikan kepadaku, kepada pasangan hidupku, kepada anak-anakku, dan kepada kedua orang tuaku. Yakini itu semua. Katakan lagi, ya Allah, aku yakin Engkau akan memberikan banyak keberuntungan kepadaku. Ya Allah, aku yakin Engkau akan memasukkanku kelak ke dalam surga. Ya Allah, aku yakin Engkau akan memberiku keberkahan dan keberlimpahan serta keselamatan. Oke? Ingat, Allah sesuai prasangka hambanya. Nah, saya cerita dulu deh tentang Allah sesuai prasangka hambanya ya. Jadi dulu nanti itu menurut hadis qudsi akan ada dua orang yang dimasukkan ke dalam api neraka. Orang pertama ketika dia mau dimasukin ke dalam api neraka, dia ya udah dilempar begitu aja gitu. Tapi orang kedua ketika dia mau masuk neraka, dia melihat ke arah belakang, ke arah surga, dan kemudian Allah minta malaikat bertanya sama dia ya, wahai malaikat, tanyakan kepada orang itu kenapa dia tetap menatap ke arah surga padahal jelas dia akan masuk ke dalam neraka. Tahu apa jawaban orang itu? Ya Allah, seumur hidupku aku senantiasa berprasangka bahwa Engkau adalah akan memasukkanku ke dalam surga suatu hari nanti di akhirat nanti. Apa yang kemudian terjadi adalah Allah perintahkan malaikat masukkan dia ke dalam surga. Dan orang itu pun berakhir menjadi penghuni surga. So, itulah makna dan hikmah bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. So, sekarang, mari kita coba. Yang belum punya jodoh, katakan, ya Allah, aku yakin ya Allah, dalam waktu dekat Engkau akan memberikan aku jodoh ya Allah. Yang terbaik pilihanku dan pilihanmu ya Allah. Itu jodoh. Sekarang pekerjaan, yang belum punya kerjaan, ya Allah, aku yakin dalam waktu dekat Engkau akan memberikan aku ya Allah pekerjaan yang bermartabat dan juga berkah dan gajinya besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau misalnya pengen punya bisnis, ya Allah, aku yakin dalam waktu dekat Engkau akan memberikan aku modal serta ide serta tim serta sebuah bisnis yang akan menjadi besar dan bermanfaat untuk keluargaku serta masyarakat Indonesia ya Allah. Nah, yakini itu semua ya. Kemudian katakan, ya Allah, aku yakin. Yang belum punya rumah, aku yakin ya Allah, dalam waktu dekat Engkau akan memberikan aku rumah ya Allah. Siap ya. Kemudian yang belum punya mobil, belum punya kendaraan, ya Allah, dalam waktu dekat aku yakin Engkau pasti akan memberikanku kendaraan. Yakin. Oke? Paham teman-teman? Itulah kenapa kita harus meyakini bahwa Allah sesuai prasangka hambanya.